Maaf saya mengambil waktu Bapak Ibu sebentar. Di sini saya ingin berbagi tentang materi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi materi ini adalah materi yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan selama 1 bulan. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan penerapan kita, bagaimana caranya menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Jadi dari budaya positif di lingkungan sekolah akan terbentuk kalau seandainya ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita nanti diajar bagaimana caranya agar anak itu mematuhi peraturan, tetapi bukan karena mereka takut hukuman, tapi benar-benar motivasinya itu berasal dari dalam diri. Dan ini dia, disiplin positif itu intinya menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri murid untuk mematuhi aturan tanpa terpengaruh oleh adanya takut hukuman dan iming-iming hadiah. Kemudian kita pelajari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu mematuhi aturan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak kita motivasinya untuk mematuhi aturan, biasanya yang 3 ini. Kemudian yang ketiga, yang kita inginkan itu adalah agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya tidak ada kaitannya dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Contoh, murid terlambat datang sekolah, tetapi hukuman yang kita berikan misalnya, silakan kamu berkeliling lapangan upacara 2 kali. Sebenarnya itu kan tidak ada korelasi antara dia terlambat dengan hukuman yang kita berikan. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu di atas sedikit dari hukuman. Kita menghukum murid itu, tetapi sebelumnya kita sudah sepakat. Berarti sudah ada aturan yang mengikat. Kalau kamu terlambat, ini konsekuensinya. Jadi kita tinggal menjalankan. Ini pun sebenarnya masih berada di tahap tengah. Artinya belum merupakan cara yang terbaik untuk menunjukkan disiplin positif. Ini contohnya, sudah ada kesepakatan antara guru dan murid sebelumnya, jika mereka melakukan pelanggaran A, maka akan menerima konsekuensi B misalnya. Contoh, saat murid sudah 3 kali berturut-turut untuk mengerjakan tugas, maka diminta menyelesaikan tugas di luar kelas. Kemudian yang paling baik itu adalah restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar secara mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar atau PMM sudah belajar juga tentang budaya positif. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini akan menghasilkan disiplin positif yang benar-benar ada niat perubahan itu dari dalam diri anak, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Kemudian ciri-ciri dari restitusi. Jadi restitusi inilah yang paling baik. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi itu adalah cara yang paling baik, dan restitusi itu fokusnya kepada solusi yang untuk memecahkan masalah. Kemudian agar kita bisa memahami anak, yaitu kita harus paham 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan itu biasanya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan
Manusia itu ada 5, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Contoh misalnya di pelajaran IPA, ada murid yang tertidur di belakang. Itu sebenarnya harus kita gali, apa kebutuhan dasarnya yang tidak kita penuhi. Contoh, kita mengajar secara monoton sehingga tidak terpenuhi kebutuhan anak itu tentang kesenangan, padahal dia butuh. Atau anak itu diam, tidak percaya diri ke depan, bisa jadi dia kurang perhatian. Atau kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus paham murid-murid kita tentang kebutuhan apa yang mereka inginkan. Kebebasan dan kesenangan. Kemudian ini akan kita bahas 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua pembuat serba salah, kemudian posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita bisa berkaca pada diri kita masing-masing, di mana posisi kita sekarang. Kalau posisi penghukum, ini adalah posisi yang paling gawat. Kita lihat posisi kontrol itu masing-masing dari satu contoh kasus. Contoh kasusnya itu pagi ini adik terlambat datang sekolah. Cara masing-masing posisi kontrol menangani masalah ini, kalau posisi penghukum yaitu dengan suara keras, kemudian menghardik, berucap kepada siswa atau murid kita, terlambat lagi, kapan sih kamu bisa datang tepat waktu, sekarang lari keliling lapangan. Mungkin itu adalah posisi kontrol kita sebagai besar guru sekarang kalau masih melakukan menghukum. Jadi posisinya adalah posisi penghukum. Jadi kekurangan dari posisi penghukum ini, anak akan dongkol ke kita, bahkan mungkin ada yang dendam. Ibu kok awak sih deh. Jadi hubungan kita dengan murid itu menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini gurunya dia tenang, kemudian suaranya lembut, tetapi menusuk ke dalam. Jadi akhirnya anak itu tidak percaya diri. Contohnya di kasus yang sama, dengan suara lembut guru berucap, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu untuk tidak terlambat lagi. Tetapi ternyata kamu masuk terlambat. Ibu kecewa sama kamu." Atau kita bawa-bawa orang tuanya. Pasti orang tua kamu kecewa kamu seperti ini. Jadi anak itu akan merasa walaupun kita bicaranya lembut, kemudian tidak menyakiti anak, tapi sebenarnya di dalam dia merasa tersakiti. Pasti dia berpikir, "Kok iya udah itu, Pak?" Iya, pasti dia berpikir seperti itu. Iya. Kemudian posisi yang ketiga, ini di tengah posisi teman. Ada juga guru yang berperan atau berada pada posisi teman. Sambil senyum-senyum, kemudian berucap kepada murid, "Adi, ayolah, mengapa kamu masih terlambat?" Kemudian sambil disentuh-sentuh anak, "Jangan diulangi lagi ya." Jadi di situ anak seolah menganggapnya mungkin dia selesai di gurunya. Ya, biasa saja. Jadi posisi seperti ini juga bukan yang terbaik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya posisi pemantau. Kalau pemantau ini tingkatan yang keempat. Guru berucap datar dengan suara formal. Jadi kalau pemantau ini memang sudah ada peraturan sebelumnya dengan konsekuensinya. Kamu terlambat lagi, kamu paham kan konsekuensinya? Jadi guru itu tinggal mengingatkan. Tidak ada nasihat di sana, kemudian dia layaknya seperti seorang pemantau. Ada aturan, kalau anak melanggar berarti dia paham apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang terbaik itu adalah posisi manajer. Posisi manajer, guru itu melakukan restitusi. Restitusi itu yang tadi, memikirkan solusi masalah. Seperti untuk masalah Adi tadi, solusinya seperti ini. Guru berucap dengan suara tulus mendekat pada murid. "Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Dijawab oleh Adi, "Tahu Pak, jam 7.30. "Iya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Nah, jadi dari pertanyaan itu fokusnya adalah pada solusi masalah. Tidak dikaji lagi ke belakang, kenapa kamu terlambat, kenapa ini, kenapa itu. Kemudian saya bisa menanyakan pada teman saya, "Pak, untuk mengejar ketinggalan karena dia sudah terlambat." Kemudian baik, itu bisa dilakukan. "Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu?" Jadi anak merasa di sini dia lebih dihargai. Kemudian pendekatan gurunya itu tidak sebagai teman juga, tidak juga sebagai
penghukum, tetapi posisinya sebagai manajer. Jadi marilah Bapak Ibu, mungkin di kesempatan yang sempit ini saya berbagi sedikit tentang materi ini. Mari kita berbenah melangkah menciptakan disiplin dan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan posisi kontrol yang terbaik, yaitu posisi manajer, meskipun secara bertahap kita melakukannya. Kemudian mengatasi masalah anak itu dengan melakukan restitusi. Demikian saja Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan kita jawab setelah sesi presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.